ini ada crime scene, The Vanishing at the Cecil Hotel, dan harapan saya teman-teman sudah nonton semua, ada 4 episode ya. Fokus bahasan kita di perspektif psikologi forensik, khususnya lagi tentang otopsi psikologi. Karena di dalam film tersebut kita bisa bahas dalam konteks psikologi itu beragam ya, bermacam-macam. Di situ ada konteks klinisnya untuk gangguannya, bisa dari konteks otopsi psikologi, tapi juga bisa dari konteks criminal profiling dan dalam aktivitas psikologi forensik lainnya. Tapi kita hari ini karena hanya 1,5 jam, kita akan fokus pada otopsi psikologi. Siapa tahu setelah ini teman-teman lebih tertarik pada dunia psikologi forensik dan kita bisa bersama-sama mengembangkannya di Indonesia ya, baik teman-teman yang dari psikologi maupun teman-teman yang luar psikologi, yang mau bikin buku, yang mau nulis, yang mau bikin film, atau mungkin kita jadi satu grup untuk diskusi tentang fenomena atau tentang peristiwa yang betul-betul terjadi di Indonesia. Kita tahu di TV itu, di berita ya, di medsos, di mana aja kalau kita buka dalam pembicaraan selalu ada aja topik tentang kejahatan, dan itu bisa kita kaji dengan sangat menarik ya lewat kacamata psikologi forensik. Baik, jadi hari ini kita akan sama-sama ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di dalam film itu yang ada 4 episode, di episode 1 dan episode 2 itu memang lebih banyak menceritakan tentang hilangnya EL, ya Elisa Lam, yang EL kita sebut saja demikian, di Hotel Cecil. Di situ sempat ada ya, pertama kali kasus ini bermulanya dari laporan orang hilang di Cecil Hotel. Dilaporkan seseorang perempuan usia 21 tahun bernama EL dan asal dari Kanada yang harusnya check out setelah inap sepekan, tapi ternyata dia tidak check out dan tidak ditemukan gitu ya di mana keberadaannya. Maka dilaporkan sebagai orang hilang pada waktu itu. Nah, karena ada laporan, tentunya di sini kepolisian setempat ya, LAPD itu mencari petunjuk pasti. Kalau ada orang dilaporkan hilang sampai sekian jam, itu biasanya akan dimulai untuk pencarian. Tetapi biasanya kalau orang hilang itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, memang orang itu menghilang sengaja, jadi nggak kepengen ditemuin, bisa aja kemungkinan itu ada. Kemungkinan yang lain, dia mengalami kecelakaan sehingga dia nggak kembali untuk check out dan tidak ada yang tahu kabar beritanya, atau dia menjadi korban pembunuhan. Nah, pada umumnya kalau ada orang hilang, itu yang dicari seperti ini ya. Kalau kecelakaan atau korban pembunuhan bisa jadi korban penculikan gitu ya, atau korban tindak pidana lainnya. Nah, dari sini biasanya polisi kemudian akan menginvestigasi. Di dalam film ini kita tahu di episode 1 itu ya, mereka LAPD ini mencari melacak dengan anjing pelacak. Termasuk ada cek udara ya lewat helikopter pada waktu itu. Dicari juga keterangan dari keluarga, apakah mungkin sudah pulang, dan pokoknya keterangan banyak tentang korban, tentang orang hilang ini ya kepada keluarga. Juga banyak diinvestigasi pada pihak hotel. Di samping juga menyelidiki lingkungan sekitar, dicari lewat CCTV, dan juga ternyata EL ini aktif sekali di dalam personal blognya di Tumblr ya. Dan itu menjadi petunjuk-petunjuk di dalam proses investigasi polisi. Itu ada di episode 1 dan episode 2. Dan kemudian digambarkan di situ tentang Cecil Hotel ini seperti apa. Dan Cecil Hotel itu dibangun di tahun 1924, diceritakan di film tersebut. Ada sekitar 700-an kamar ya. Dan hotelnya bagus pada waktu dibangun, tapi memang mengalami pasang surut ya keadaannya.
Nah, kemudian di awal tahun 1930, Cecil Hotel ini menjadi hotel untuk hunian jangka panjang. Nah, akhirnya seperti apartemen. Di situ ternyata di lingkungan di dekat hanya beberapa blok saja dari Cecil Hotel itu ada Skid Row. Pada waktu itu menjadi tempat perdagangan narkoba terbesar di Amerika Barat. Nah, tahun 31 mulai deh tuh ada laporan bunuh diri pertama kali di situ, di hotel itu, dan kemudian terjadi banyak laporan kematian. Itu berlanjut terus sampai tahun 1962, itu ada perempuan yang bunuh diri lompat dari jendela, yang konon habis bertengkar ya, itu suami istri pasangan, dan yang perempuan itu lompat dari jendela. Terus tahun 64 ada orang diserang, ada orang diperkosa, ada orang dibunuh, makin tinggi lantai menurut testimoni dari orang yang pernah lama tinggal di sana, itu rasanya kayak makin wajar aja deh orang mati di situ gitu ya. Itu di tahun 1964. Bahkan ada seorang serial killer yang sekarang udah dipidana ya, udah dipidana mati, itu pernah tinggal lama di lantai 14. Dan dia di lantai itu pula dalam kisahnya itu membawa korbannya untuk diperkosa dan dibunuh. Jadi ini memang satu bentuk yang ini ya, apa namanya, hitam ya, sisi hitam dari Cecil Hotel itu. Sehingga tahun 2017 itu tahun 2007 itu ada perbaikan model marketing, ada dibagi dua ya, untuk sisi jangka panjang dan ada yang memang untuk pikir. Ini untuk jenengan apa? Mohon Kita teman-teman bisa di makasih ya Mas. Oke. Ya. Nah, kemudian tahun 2017 itu dijual ya untuk ke pemilik lain setelah ada peristiwa yang memang membuat citra dari Cecil Hotel ini makin tidak baik. Nah, dari gambaran Cecil Hotel yang merupakan hotel murah tapi di pusat kota, pasti buat pelancong itu kan merupakan sesuatu yang menarik ya. Di pusat hotel murah, Bo, gitu. Di Amrik, meskipun mereka mungkin banyak yang tidak tahu sisi-sisi lain dari Cecil Hotel itu. Dan pada waktu kita melihat di film itu, keadaan di luar hotel itu memang bagus. Lobinya mewah, pilarnya gede-gede gitu ya. Barulah menurut informasi dari pengunjung, testimoninya baru waktu masuk lift itulah kelihatan kalau hotel ini hotel kuno seperti mereka kembali lagi ke era tahun 1960-an. Dan ternyata kamarnya juga boleh dibilang kotor, karpetnya juga kotor seperti itu. Dengan track record hotel itu memang kita bisa kemudian menyimpulkan ya, semua orang menyimpulkan ini memang menjadi tempat yang sempurna untuk sebuah kejahatan, baik itu bunuh diri, narkoba, pelacuran, pembunuhan, perampokan, dan 10 tahun belakangan itu ribuan kali 911 ya di call, dan ada 80 kasus kematian. Benar-benar tempat yang sempurna untuk sebuah kejahatan. Nah, pada saat ada orang hilang di tempat yang seperti ini, gitu ya, ditambah lagi ada lingkungan yang nggak jauh dari situ, itu ada Skid Row, tempat untuk lokalisasi oleh pemerintah ya, yang diperuntukkan bagi tunawisma terbesar di LA. Dan biasanya tuh isinya di situ orang yang baru bebas dari penjara, orang yang no job, orang yang baru keluar dari RSJ, dan di situ menjadi area yang sangat liar. Orang-orang tidur di jalan, orang-orang mendirikan tenda, di situ biasa ada perkelahian, di situ sangat lumrah pelacuran, kejahatan dengan kekerasan, transaksi narkoba justru yang terbesar ya di Amerika Barat, perilaku yang aneh-aneh dan keras, kasar, brutal itu ditemukan di sana. Termasuk di dalam salah satunya yang diceritakan di situ, biasa ada yang ngelihat di situ orang-orang yang aneh. Bahkan misalnya nih nemuin orang bawa burung merpati dimakan hidup-hidup cuma disobek tanpa dipotong dan dimasak gitu, itu lumrah gitu terjadi di Skid Row itu. Dan waktu tahun 80 Skid Row itu memang makin penuh.
Nah, waktu tahun 2013 pada saat kejadiannya si IL ini hilang, itu sudah mulai dihuni 8.000 sampai sekitar 10.000 tunawisma. Jadi hotelnya sendiri udah punya record yang buruk, yang kayaknya komplit, lengkap, punya gambaran satu tempat yang biasa menjadi tempat kriminal, lingkungannya merupakan area yang berpotensi membahayakan. Bisa kebayang ya gambaran lingkungannya. Tempat yang benar-benar sempurna untuk kejahatan, area yang berpotensi membahayakan, sehingga pada saat IL dilaporkan hilang, yang muncul pertama pada penyidik, pada polisi, itu adalah dugaan homicide, dugaan pembunuhan. Oleh karena itu, pelaporan orang hilang ini yang menindaklanjuti langsung divisi pembunuhan. Meskipun belum tahu tuh waktu itu, belum ketemu korbannya, tapi dugaan itu sudah langsung kuat gitu ya. Begitu juga dengan masyarakat yang mendengar berita tentang hilangnya seseorang di Cecil Hotel. Dugaan homicide begitu kuat, dan artinya kan ini korban harus ditemukan gitu. Bagi polisi ini menjadi sesuatu yang penting, bagi masyarakat juga sesuatu yang penting, karena itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ya terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, dilakukanlah proses investigasi. Polisi mulai melihat ke sekitar. Polisi juga mencari ke Skid Row, mencari petunjuk. Keluarga dihadirkan, semua orang hotel yang terlibat kira-kira bisa diperkirakan atau diduga terlibat itu diinvestigasi, diwawancara untuk mendapatkan data. Namun sampai 6 hari setelah IL itu hilang, ternyata belum bisa dapat petunjuk yang clear apa yang mengakibatkan, apa yang menyebabkan si IL hilang, dan apa yang sebetulnya terjadi pada EL gitu ya. Itu masih berkabut, masih belum bisa ditemukan. Dan pada waktu itu sebetulnya ada petunjuk ya dari CCTV, terlihat di situ, teman-teman pasti ingat ya, yang buat yang udah nonton, ada di lift yang kemudian kondisi CCTV yang ada di dalam lift yang diduga sebagai peristiwa terakhir Elisa Lam itu terlihat masih hidup, itu dirilis karena polisi nampaknya juga merasa butuh untuk melibatkan masyarakat dalam proses investigasi hilangnya IL ini, maka video itu dirilis untuk meminta bantuan masyarakat. Akhirnya yang terjadi, video itu viral gitu. Video itu viral dengan berbagai persepsi yang muncul pada banyak orang yang melihat gitu, dan ternyata tidak hanya di sekitar lingkungan Amerika aja, tapi ini viral ke mana-mana ya pada waktu itu. Nah, di video yang viral itu memang ditemukan ya teman-teman, mengingat kembali kita ya pada film itu ada perilaku yang nggak biasa ya. Semua tombol itu dipencet, termasuk dia mencet hold door, yang otomatis kalau di hold ya dia nggak akan nutup kan. Dan memang kita melihat di situ situasinya pintu itu tidak tertutup. Dan kalau dilihat dari perilakunya, kita semua bisa memastikan dia bukan sedang di bawah pengaruh alkohol atau lagi mabok. Tapi yang terlihat tuh kayak kecemasan, kekhawatiran, dia keluar, dia masuk lagi, gerak tubuhnya, gesturnya itu tampak seperti dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dan kemudian dia keluar tuh ada gerakan-gerakan aneh ya, seperti dia lagi ngobrol sama seseorang, lagi menanggapi orang lain yang di CCTV itu nggak kelihatan. Akhirnya kemudian dia masuk lagi ke dalam lift, tapi liftnya itu kan tetap berhenti, nggak tertutup, karena memang di tombol hold itu atau holdnya itu dipencet ya sama dia. Dan pada akhirnya dia keluar lagi sampai dia meninggalkan lift setelah menunjukkan gerak-gerakan yang agak misterius gitu ya buat kita, kenapa dia mengeluarkan gerakan-gerakan aneh seperti dia sedang ngobrol dengan orang lain, dan kemudian dia pergi meninggalkan lift itu, dah sampai di situ kan nggak kelihatan lagi. Tentu saja ini menimbulkan banyak spekulasi. Spekulasinya itu salah satunya kayaknya ada misteri deh, ada hantu deh, karena kan hotelnya kayak begitu ya, bisa jadi itu hotel yang berhantu.
Kemudian kemungkinan pengaruh narkoba muncul di situ. Bisa jadi ini adalah konspirasi karena ternyata video yang dirilis itu terlihat dilambatkan gitu ya, di proses filmnya itu tuh dilambatkan. Nah, kemudian LAPD di sini dianggap mengalihkan fokus ke keanehan dari pembunuhan yang tadinya diduga kuat ke keanehan, sepertinya ada sesuatu yang lain di situ. Nah, muncullah di situ banyak sekali spekulasi tentang hilangnya Elisa Lam di hotel tersebut gitu. Sampai pada akhirnya jasad EL itu ditemukan. Waktu itu ceritanya karena ada komplain tekanan air kecil dari salah satu pengunjung, dari beberapa pengunjung, ya, kemudian berubah warna, berubah rasa. Padahal kan mereka makan minum dari situ, cuci muka dari situ, ya, dari keran itu. Dan banyak komplain tentang tekanan air kecil, berubah warna, berubah rasa. Sampai pada akhirnya di hari ke-19 itu pegawai pemeliharaan dia mengecek keluhan dan mulai naik ke atap hotel tempat tangki air. Jadi waktu dia ngecek itu memang bunyinya agak aneh seperti cit gitu ya. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk cek ke atas, naik ke atap hotel tempat tangki air. Dan rupanya tangki air itu memang adanya di atap ya, di atap Hotel Cecil. Nah, pada saat itulah petugas pemeliharaan itu menemukan ada orang di dalam tangki air itu yang kemudian dikenali dia adalah Elisa Lam yang selama ini dicari sebagai orang hilang dan menjadi misteri keberadaannya di mana. Nah, karena korbannya udah ketemu, langsung dilakukan otopsi medik untuk melihat berbagai kemungkinan dari sisi medik. Nah, kemudian juga dilakukan sebetulnya di situ otopsi psikologi. Mungkin teman-teman di situ tidak menyadari secara clear bahwa terjadi proses pekerjaan yang kita sebut yang bernama otopsi psikologi prosesnya. Gitu yang dilakukan baik oleh polisi ya pada waktu itu yang melibatkan beberapa pihak termasuk ahli. Nah, disinilah kemudian kita akan memulai bahasan kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan otopsi psikologi? Ada nggak teman-teman yang mungkin mau sharing yang udah pernah dengar tentang otopsi psikologi? Boleh? Siapa yang mau share? Mas Zera mungkin? Halo? Ya, Mas Zera boleh open mic dan unmute ya dan open cam. Silakan Mas. Sorry. Apa sih otopsi psikologi? Mari kita ketahui dari rekan saya yang biasa melakukan praktik psikologi forensik. Silakan Mas Zera. Mas Zera ini seru, kasusnya banyak banget ya. Mulai dari kasus mutilasi sampai kasus pencabulan ya. Dan otopsi psikologi tentunya sudah sangat dekat dengan Mas Zera. Gimana Mas Zera? Dikasih tahu buat teman-teman semua, Mas. Apa sih otopsi psikologi itu? Ya, intinya proses untuk menentukan most probably suspect ya. Orang yang diduga karakter psikologisnya seperti apa yang mungkin melakukan suatu peristiwa pidana yang sedang terjadi. Gitu ya. Oke. Ya, jadi bukan menunjuk orangnya, tapi karakter psikologi seperti apa yang mampu melakukan peristiwa seperti itu. Nah, ini bisa ada ciri fisiknya, dan ciri demografisnya, dan seterusnya. Iya. Makasih Mas Zera. Jadi Mas Zera tadi menyampaikan bahwa ada satu metode di dalam psikologi forensik. Pada saat ada satu korban ditemukan mayat, tapi kita belum bisa menetapkan siapa pelakunya, maka dilakukanlah teknik profiling gitu ya untuk menetapkan the most probable suspect. Yang tadi di awal tadi saya sampaikan sebetulnya kita bisa banyak melihat dan mengupas film ini dari berbagai
teknik psikologi forensik gitu. Nah, kemudian di dalam criminal profiling itu biasanya juga dilakukan proses yang namanya otopsi psikologis untuk kita bisa melihat sebetulnya penyebab kematian dari korban itu dari aspek psikologi atau perilakunya tuh apa gitu ya. Jadi otopsi psikologi, makasih ya Mas Yara, merupakan kegiatan pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan untuk menganalisis aspek psikologi korban yang sudah meninggal. Jadi kalau udah meninggal nih sebenarnya kenapa sih gitu ya? Apa sih yang melatar belakangi kematiannya? Merupakan satu proses sistematis yang digunakan di dalam penyelidikan kematian untuk sampai pada simpulan yang terdidik tentang cara kematian. Jadi simpulan yang terdidik ini karena memang menggunakan metodologi ilmiah, metodologi yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori perilaku, teori-teori psikologi, ketika, nah kapan ini dilakukan? Pada saat ada pertanyaan mengenai sebenarnya penyebab kematiannya tuh apa? Apakah ini kejadian bunuh diri yang disengaja? Ataukah ini kecelakaan yang tidak disengaja? Atau ini mati dengan cara yang tidak wajar, yang biasanya konotasinya adalah homicide, dibunuh. Nah, di sini biasanya otopsi psikologi itu membantu sekali di dalam kasus-kasus di mana cara kematiannya dianggap samar-samar atau tidak pasti. Bahkan dari hasil pemeriksaan otopsi koroner ya dari dokter forensik itu pun belum bisa betul-betul dipastikan atau masih sangat samar-samar. Nah, kemudian dapat digunakan teknik otopsi psikologi ini ketika penyebab dan cara kematiannya tidak dipertanyakan oleh hukum juga, gitu. Jadi tidak selalu ada satu kejadian yang dipertanyakan oleh hukum maka otopsi psikologi ini dilakukan. Kadang ada juga keluarga yang anggota keluarganya meninggal, kemudian ingin tahu sebenarnya kematiannya ini terjadi karena apa sih? Jadi keluarga yang kepengen tahu. Kayak misalnya ya kami di Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia itu pernah dapat kasus betul sudah diidentifikasi dari hasil forensik bahwa ada korban yang gantung diri yang meninggal itu karena meminum obat serangga ya, meminum racun serangga dan kemudian dia mati gitu. Nah, udah jelas di situ dinyatakan bunuh diri karena sengaja nenggak, tapi dari keluarga masih kepengen tahu sebenarnya kenapa dia jadi bunuh diri. Nah, otopsi psikologi juga bisa dilakukan di dalam case yang seperti itu. Namun pada waktu itu kebetulan ya pada akhirnya dijumpai juga ada penyebab kematian yang berkaitan dengan satu tindak pidana kekerasan tertentu yang membuat dia merasa frustrasi, merasa depresi, perempuan itu menjadi mengalami satu sindrom perempuan yang teraniaya ya, sindrom battered woman, itu yang membuat dia melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kalau ada dilihat itu keterkaitannya kayak itu, ini bisa berlanjut ke kasus hukum yang tadinya tidak dipertanyakan oleh hukum. Atau misalkan ada orang sengaja terjun dari lantai berapa gitu ya, ya sudah dinyatakan itu bunuh diri, tapi keluarga juga kepengen tahu. Itu juga kadang meminta psikolog forensik ya untuk membuat analisa sekedar untuk diketahui aja, memahami kematian orang yang mereka cintai. Nah, di dalam konteks ini, otopsi psikologi di film ini tentunya dengan ditemukannya mayat EL yang masih dipertanyakan karena ini bunuh diri, ini memang kecelakaan yang nggak disengaja, atau mati dengan tidak wajar, berarti ada campur tangan pihak lain, atau pembunuhan, karena memang petunjuk-petunjuknya itu masih sangat samar gitu. Jadi tujuan otopsi psikologi mendapatkan gambaran tentang profil kepribadian dan situasi permasalahan yang sebelumnya dihadapi korban dalam rangka memprediksi penyebab kematiannya. Jadi ada korban, kita mencari merunut ke belakang untuk memahami bagaimana sih situasi korban ini pada saat sebelum kematiannya. Dan kemudian memberikan gambaran kondisi psikologis korban, apakah dia ini terkait dengan tindak pidana pembunuhan, atau kriminal lain, atau bunuh diri, atau kecelakaan. Nah, di sini biasanya bisa dijadikan masukan
untuk polisi antara lain untuk menentukan hal apa yang menjadi latar belakang seseorang menjadi korban. Jadi seperti IL ditemukan di tangki air dengan keadaan seperti itu yang teman-teman lihat ya, tenggelam dan kemudian pakaiannya ada di dasar tangki selama beberapa hari. Nah, ini apa sih latar belakangnya? Kok bisa dia sampai berada di situ? Nah, disinilah kita akan bicara mengenai otopsi psikologi itu ya terkait di film tersebut. Nah, kapan otopsi psikologi itu bisa dilakukan? Tentunya otopsi psikologi ini bisa dilakukan setelah korban ditemukan. Nah, kalau kita lihat di dalam film ini ya, teman-teman ya, di sini EL ditemukan pada saat karyawan bagian pemeliharaan itu menemukan EL di dalam tangki air. Ini di episode kedua akhir ya. Nah, setelah ada korban, barulah otopsi psikologi itu bisa dilakukan. Kalau sebelum mayat itu atau korban itu ditemukan, kita tidak bisa melakukan otopsi psikologi. Kenapa? Karena petunjuk untuk analisis otopsi psikologi itu tools-nya adalah TKP dan korban. Kalau korbannya belum ada, kita nggak bisa menyatakan bahwa korban itu udah meninggal, karena nggak ada gitu ya korbannya. Paling dugaan bahwa korban itu meninggal dan sulit untuk kita melakukan otopsi psikologi karena kurang data mengenai bagaimana si korban itu ditemukan, situasi korban seperti apa. Nah, ini yang perlu untuk ada. Jadi memang dimulainya otopsi psikologi ini di episode kedua, di akhir episode kedua. Tools dari otopsi psikologi ini adalah TKP dan korban, ya, tempat kejadian perkara dan korban. Kita tahu ya di film itu EL ditemukan di tanggal 19 Februari 2013. Pada saat ada perempuan 21 tahun hilang sejak 1 Februari 2019, berarti di hari ke-19, dia adalah tamu yang menginap di lantai 5, ditemukan terapung di dalam tangki air yang berada di atap hotel. Terus keadaan korbannya telanjang, pakaiannya ada di dasar tangki, tapi keadaan korban sudah membengkak dan sudah busuk. Pertanyaan pertama di dalam proses otopsi psikologi itu adalah gimana nih si IL ini bisa berada di dalam tangki? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Kira-kira kalau direkonstruksi itu apa yang terjadi? Itu kan pasti yang bertanya, yang menari-nari di dalam pertanyaan psikolog pertama kali pada saat akan melakukan otopsi psikologi. Ini yang betul-betul menjadi pertanyaan besar. Maka di dalam proses otopsi psikologi, mulailah perlu untuk mencari petunjuk lewat TKP dan lewat korban yang ditemukan. Nah, apa yang akan kita cari petunjuknya? Pertama, apakah ada unsur kesengajaan atau enggak ya dalam kematiannya? Berarti kalau ada unsur kesengajaan, kemungkinan dibunuh. Ini apa bukan ya? Itu jadi pertanyaan pertama yang akan kita cari petunjuknya. Petunjuk yang kedua yang perlu dicari, apa ada unsur kesengajaan enggak ya dalam kematiannya? Jangan-jangan dia bunuh diri. Atau mungkin kita ingin mencari petunjuk dari TKP dan korban, kemungkinan yang ketiga, apakah tidak ada unsur kesengajaan dalam kematiannya? Berarti ini kecelakaan. Nah, 3 pertanyaan ini yang perlu dijawab lewat TKP dan lewat korban. Proses otopsi psikologi, tools-nya adalah TKP dan korban. Nah, sekarang mari kita mulai dari TKP. Jadi ada ditemukan EL itu di dalam tangki air. Berarti TKP-nya adalah tangki air Hotel Cecil. Di mana tuh tangki air? TKP-nya si tangki air ini adanya di bagian atap hotel. Terus untuk bisa sampai ke atap hotel itu, ke tempat tangki air itu berada, itu perlu naik tangga darurat, atau mungkin pilihan kedua adalah tangga khusus petugas yang ada kuncinya yang dipasang alarm, yang konon akan berbunyi jika ada yang membuka, gitu ya. Meskipun yang setelah peristiwa itu banyak orang menemukan
ternyata bisa dibuka begitu aja tanpa ada petugas datang gitu ya. Tapi memang ada 2 jalur yang bisa orang mencapai ke TKP, ke tangki air Hotel Cecil itu yang ada di atap hotel. Nah, di ruang terakhir EL berada yang terekam di dalam lift, yang kemudian habis itu hilang dan nggak pernah kelihatan lagi dia berada di mana, sampai kemudian ditemukan di tangki air itu. Nah, itu di situ untuk ke TKP, ke tangki air Hotel Cecil itu memang ada akses tangga itu gitu ya, yang tadi saya katakan sebagai tangga khusus petugas. Itu ada dari situ, hanya tinggal naik satu aja gitu ya. Nah, cuma kan kemudian kita bertanya, gimana ya EL bisa sampai ke sana gitu? Gimana dia bisa tahu dan gimana dia bisa sampai ke sana? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya dari proses otopsi psikologi. Dan di situ kita memulai beberapa memunculkan ya beberapa hipotesis kalau ini kesengajaan. Kalau ini kesengajaan artinya ada orang lain yang membawa dia ke dalam ke atas, ke atap, ke tangki air itu, ke TKP untuk bisa mencapai atap tangki. Itu ternyata posisinya di dalam film itu kita lihat ya, harus berjalan di pipa-pipa gitu ya, tengah-tengah pipa, menyelinap di antara tangki. Habis itu dia harus naik tangga. Kalau misalkan ini adalah kesengajaan, kita bisa bayangkan pada waktu itu kita imajinasikan. Berarti korban dibopong, kemudian dibawa naik, lewat pipa-pipa itu, menyelinap di antara tangki, terus naik, baru dicemplungin gitu ya, lewat lubang yang ada di atas tangki. Jadi ada palka ya yang bisa untuk memasukkan. Atau kemungkinan lain dibawa dari bangunan sebelahnya. Tapi kalau dibawa dari bangunan sebelahnya, kita lihat dari TKP, dia juga harus naik tangga tangki itu gitu ya. Akhirnya kan kita kemudian menyambungkan pada logika pikir. Kalau betul seperti itu, ada kesengajaan. Pertanyaannya adalah, apa mungkin ya membawa jasad? Jasad itu biasanya pasti akan lebih berat dibandingkan pada saat kita mengangkat orang hidup. Naik tangga tanpa ada cedera pada tubuh korban. Karena hasil visum menunjukkan tidak ada cedera pada tubuh korban. Mungkin nggak ya? Dia ngangkat dengan situasi, teman-teman bayangin aja tuh, TKP-nya ya, tangki airnya itu. Naik seperti itu bisa tidak mencederai. Karena menurut keterangan dokter forensik ya, dokter koronernya itu, kalau naik dia harus megang kuat aja, pasti akan ada memar yang tersisa di dalam tubuh perempuan ini gitu ya, si korban. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Terus kalau betul itu dibawa merupakan kesengajaan oleh orang lain, siapa yang paling memungkinkan melakukannya? Apakah memang dia berinteraksi dengan orang-orang di sana? Apakah dia punya musuh? Apakah ada orang yang punya dendam? Kan harus punya motif. Kenapa orang sampai harus dibunuh? Gitu. Apakah memang ada penjahat di dalam sana? Gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi spekulasi atau kalau di dalam bahasa kami hipotesa yang nanti harus dijawab. Nah, kemudian kalau betul ini kesengajaan, motifnya apa ya? Kalau motif seksual dalam hasil pemeriksaan forensik koroner itu tidak ditemukan bekas-bekas seksualitas. Kalau ini motifnya ekonomi, EL ini bukan orang yang punya kelebihan ya di dalam hal ekonomi. Kalau pelaku itu gangguan jiwa, mungkin. Tapi kalau dia penderita gangguan jiwa, kalau berarti dia tidak ada motif. Pada umumnya orang dengan gangguan jiwa ini untuk bisa naik ke sana
dibutuhkan betul ya imajinasi, berarti dia tahu betul tentang situasi di TKP atau sekitar TKP, minimal dia tahu tentang hotel itu. Tapi pada orang gangguan jiwa, apa iya dia bisa dengan begitu mulusnya membuat tubuh korban itu tidak ada memar atau bekas-bekas cedera? Kalau ini maniak pembunuh, ya itu tadi, apa motifnya gitu. Kemudian biasanya kalau ini maniak pasti akan ada informasi-informasi lain tentang peristiwa terjadinya orang hilang atau orang yang mati gitu ya. Kalau dia maniak pembunuh, tapi nggak ada informasi itu di dalam periode hilangnya si EL. Kalau ini dendam, di dalam informasi Tumblr yang ditulis oleh EL, di situ tidak ada indikasi dia punya orang-orang yang berpotensi punya dendam terhadap dia gitu. Ini kan berarti masih menjadi satu pertanyaan yang cukup berkabut ya sampai di situ. Maka seorang psikolog forensik biasanya akan memulai dengan pertanyaan seperti ini. Kita memposisikan diri sebagai korban. Korban yang ditemukan mati, tenggelam ya, terapung di dalam tangki air, telanjang dan celana bajunya semuanya ada di bawah. Kita memposisikan diri sebagai orang itu, sebagai korban. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai korban, siapa ya orang yang bisa melakukan hal tersebut sampai saya berada di posisi seperti ditemukan? Apakah mungkin ada orang lain? Atau mungkin diri saya sendiri yang menggiring hingga saya berada di situasi seperti ditemukan ini? Kalau ini orang lain, orangnya harus kuat secara fisik dan hebat betul, bisa membawa sedemikian rupa tanpa ada cedera. Memar sedikit pun tidak ada. Dia harus mengetahui seluk-beluk TKP, dia harus punya motif, dia harus berada di hotel, lalu dia perempuan apa laki-laki ya, hampir nggak mungkin kayaknya kalau dia perempuan. Laki-laki saja itu menjadi tanda tanya. Terus kira-kira dikenal atau tidak dikenal ya? Kalau dia dikenal, padahal kan dia jalan-jalan sebagai pelancong dari Kanada ke LA itu sendirian. Kalau misalkan ini orang yang tidak dikenal, siapa yang pantas dan punya motif terhadap seorang EL? Orang asing yang sedang melancong bukan siapa-siapa dan kemudian menjadi target untuk kejahatannya. Kalau dia serial killer nggak ditemukan kisah pembunuhan lain di fase itu. Kemudian kalau dia terobsesi dengan pembunuhan, rasanya juga motifnya tidak diketemukan. Artinya orang itu betul-betul orang yang mestinya teridentifikasi oleh polisi dan bisa dicari dari list pengunjung atau tamu di dalam hotel gitu. Dan itu pula yang dilakukan oleh polisi sebetulnya. Jadi kalau kita melihat pada TKP-nya, tangki air itu kita mulai memperhitungkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang mengarah kepada sangat sulit untuk adanya orang lain yang melakukan kesengajaan. Berarti dari 0 sampai 100% kemungkinan adanya kesengajaan ini menjadi ke arah yang lebih minimal. Kalau kita melihat pada TKP-nya gitu ya, TKP yang seperti itu dan hasil visum dari dokter forensik. Nah, setelah kita melihat dari TKP, kemungkinannya kecil ada keterlibatan orang lain, berarti kemungkinan besar keterlibatannya adalah pada dirinya sendiri. Pada saat itulah kemudian dari otopsi psikologi ini kita menggunakan korban sebagai tools. Kalau kita melihat EL saat ditemukan di tanggal 19 Februari 2013 itu, kita tahu dia adalah perempuan 21 tahun, hilang sejak 1 Februari, nginep di lantai 5, ditemukan terapung di dalam tangki air yang berada di atap hotel, keadaannya telanjang, pakaian ada di dasar tangki, keadaan sudah membengkak dan membusuk. Kalau melihat
ditemukannya korban memang ada potensi kekerasan seksual. Karena apa? Dia tidak pakai pakaian. Tidak pakai pakaian sering dikonotasikan dengan kemungkinan ada kekerasan seksual. Dari data-data gitu ya, kekerasan yang sejenis itu kebanyakan kalau telanjang itu ada hubungan dengan seksualitas. Kemudian ini perlu dicari potensi ini. Lalu potensi yang lain adalah kecelakaan. Bisa jadi dia sedang berada di atas dan kemudian tidak sengaja, itu tidak bermaksud untuk dia bunuh diri, tapi dia tidak bisa keluar dari situ. Tentunya hal ini harus dijawab dengan satu fakta psikologis yang bisa menjelaskan betul gitu ya. Kalau orang sampai bisa masuk ke situ dengan kerelaannya sendiri, tapi kemudian terjadi kecelakaan, dia nggak bisa bangkit. Ini harus dijelaskan. Begitu juga dengan kemungkinan atau potensi bunuh diri. Ini pun juga harus dijelaskan. Maka muncullah pertanyaan dari korban yang ada itu. Kapan ya waktu kematiannya? Gimana ya dia bisa berada di situ? Seperti apa ya kepribadiannya, keadaan psikologisnya, perilakunya, dan kehidupannya atau riwayat hidupnya dia sebelum kematiannya. Baru kemudian kita akan bertanya apa sebetulnya penyebab kematiannya. Jadi kira-kira working diagnosis dari seorang psikolog forensik ya di dalam proses otopsi psikologis tuh seperti itu. Nah, di sini kemudian kita melihat pada data-data yang terkait dengan korban untuk melihat dan menarik mundur kehidupan korban. Ternyata kita lihat untuk bisa kita menduga waktu kematian korban, video itu yang ada itu adalah saat terakhir diduga kuat itu saat terakhir EL. Karena kalau dari waktunya setelah itu memang dia nggak muncul lagi. EL pakai baju merah ya, dan itu sama seperti baju yang ditemukan di dalam tangki. Dan data riksa dari dokter koroner, di situ ditulis Dr. Jason Tova, itu tidak dapat dipastikan berapa lama EL sudah berada di dalam tangki itu. Tapi kalau kita melihat dari perilakunya, dari waktu kematiannya, dengan pakaian yang sama, tentunya bisa kita duga bahwa saat hari kematiannya tersebut dekat-dekat dengan waktu yang ada di video terakhir EL ditemukan, karena bajunya sama. Gitu. Nah, kita lihat nih data yang lain. Tadi ngelihat ke video untuk menentukan waktu kematian. Sekarang kita kepingin lihat apakah ada data yang mendukung ke arah penyebab kekerasan atau ke arah kemungkinan adanya kesengajaan yang mematikan, termasuk kemungkinan perkosaan. Nah, kita melihat pada data kolateral dari hasil otopsi koroner. Ternyata di situ nggak dijumpai bekas kekerasan, nggak ada cedera, nggak ada patah tulang, nggak ada bekas ditusuk, nggak ada bekas dicekik. Juga nggak dijumpai adanya pengaruh obat-obatan. Meskipun ada ditemukan dalam dosis sangat kecil obat-obatan yang sifatnya antidepresan. Nah, ini yang kemudian menjadi petunjuk lanjutan. Nah, tidak dijumpai juga adanya bekas kontak seksual. Berarti bahwa ini kekerasan seksual menjadi kita singkirkan. Dan kemudian tidak ada sidik jari orang lain yang signifikan, baik di sekitar TKP maupun di tubuh korban. Tidak ditemukan material asing dari tubuh korban. Jadi hasil otopsi koroner ini menjadi samar karena tidak ada data yang mendukung ke arah penyebab kekerasan atau kesengajaan yang mematikan, termasuk perkosaan. Akhirnya ini cukup membingungkan. Apaan nih kalau gitu ya penyebab kematiannya. Jadi sebenarnya gimana? Sementara pada saat rilis video itu masyarakat udah begitu excited dan banyak sekali detektif-detektif di dalam dunia maya dan orang-orang amatir gitu yang kemudian sangat kepo sampai datang ke sana sampai sengaja ikut melakukan investigasi gitu ya. Jadi kasus ini sangat ditunggu pada waktu itu. Nah, kemudian dari situ psikolog forensik biasanya melakukan analisis viktimologi. Setelah kita melihat TKP, setelah kita melihat korban saat ditemukan,
dan dengan berbagai analisis yang dikaitkan dengan beberapa data dan fakta, kan tadi terlihat faktanya seperti itu ya, kecil atau boleh dibilang sangat kecil ada keterlibatan orang lain karena nggak ditemukan sama sekali material asing, itu sidik jari, nggak ada memar, nggak ada bekas seksualitas gitu ya, dan obat-obatan pun karena dia pengaruh narkotik misalnya, naksa itu juga tidak ditemukan kecuali sedikit sekali dosis antidepresan. Ini sebetulnya menjadi pertanyaan. Maka kita lakukan analisis viktimologi. Artinya dia tuh punya kerentanan apa sih untuk menjadi korban, baik korban dari orang lain yang melakukan atau korban atas dirinya sendiri. Jadi kemungkinannya kan masih homicidal atau suicidal, bunuh diri atau karena orang lain. Itu masih kita pegang tuh dua-duanya. Nah, kita lihat ternyata dari Tumblr-nya itu didapatkan data ya. Teman-teman pasti mengingat yang sudah menonton sampai 4 episode. Di sini EL itu ternyata penderita bipolar dan sudah proses medikasi. Dia tahu, dia paham tentang gangguan bipolar itu apa. Karena dia rajin sekali dan sangat aktif menulis di Tumblr-nya. Dia tahu, dia tulis bahwa ada ketidakseimbangan zat kimiawi di otaknya. Dan dia begitu ingin menjadi orang lain, dia begitu ingin untuk dipahami, dan dia sedang dengan penyakit mentalnya itu, dan dia juga sedang medikasi dengan obat-obatan yang cukup banyak jenisnya gitu ya. Jadi kita bayangkan bahwa dia adalah penderita bipolar, sudah dalam proses medikasi, dia punya insight terhadap penyakitnya, sehingga dia tuh merasa tidak puas dengan dirinya, dan dia begitu ingin untuk dipahami. Kadang-kala dia sebentar aja aku berada di tubuh orang lain atau menjadi orang lain, merasakan tidak ada gangguan ketidakseimbangan zat kimiawi di otak gitu ya. Ada keinginan seperti itu yang dimunculkan di Tumblr-nya. Ini menunjukkan bahwa dia sedang berjuang dalam penyakit mentalnya dan obat-obatan yang begitu banyak jenisnya. Di episode keempat di menit ke-6, di situ ada catatan EL di Tumblr-nya. Dia menulis karena tidak bisa menemukan hubungan sosial yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, jadi kita perlu mencari tanpa henti di internet sendirian. Jadi dia memang berteman dengan dunia maya, berteman dengan internet. Dia ngerasa kesulitan di dalam kontak sosial. Kalau orang kesulitan dalam kontak sosial berarti relasinya tidak banyak. Tetapi dia butuh untuk bisa tetap bertahan hidup. Gitu ya. Maka dia mencari teman itu lewat internet dalam perasaan kesendiriannya. Kalau kita melihat diksi yang dipakai ya di dalam Tumblr-nya. Pada waktu itu di zaman tahun 2013 bahkan sampai sekarang sebetulnya fakta psikologinya dari jejak perilaku dan kehidupan korban ini ya, ada fakta psikologi yang menunjukkan banyak banget masih tinggi stigma terhadap pengidap bipolar. Dan bipolar ini merupakan ketidakstabilan dalam jiwa seseorang, di mana dia itu juga mengalami depresi, dan di samping depresinya itu ada delusi ya, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan fakta, tapi itu betul-betul dia yakini itu ada gitu. Misalnya ada orang yang ngejar dia, ada orang yang membuat dia tidak aman gitu. Biasanya delusinya itu bersifat delusi kejar, merasa diawasi, merasa dikejar gitu ya, merasa ada yang mengancam. Itu delusi itu seringkali muncul pada saat dia drop, mengalami depresinya. Nah, kapan dia drop? Tentunya pada saat ada ketidakseimbangan kimiawi di otaknya. Kapan itu terjadi? Tentunya terjadi apabila tidak ada obat yang membantu menyeimbangkan. Dan biasanya kemudian dia sulit tidur, overthinking, pikirannya udah macam-macam gitu ya, berandai-andai dan sebetulnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan pada akhirnya orang-orang pada pengidap bipolar ini dalam keadaan ketidakstabilannya itu memang sangat berpotensi melakukan perilaku yang berisiko.
Dan biasanya memang terapi terbaik adalah medikasi. Selain ditambah dengan psikoterapi perilaku kognitif ya. Psikoterapinya jenisnya psikoterapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy. Nah, kalau kita melihat pada tumblernya itu jelas sekali memenuhi kriteria gangguan bipolar tingkat 1, level 1. Gangguan bipolar level 1 dari gejala-gejala yang kita pelajari di tumblernya itu, ini seharusnya dia tidak boleh berada sendirian tanpa pengawasan ya, seharusnya. Tapi pada waktu itu dari data keluarga, kan keluarga sudah berpesan, pokoknya kamu harus keep in touch ya dengan keluarga. Makanya dia kan selalu setiap hari berkabar sampai di waktu hilangnya dia gitu ya. Nah itulah di situ titik pangkalnya ya. Seseorang penderita bipolar tingkat 1 atau level 1 ini, bipolar 1 biasanya kita menyebutnya, itu banyak yang membutuhkan rawat inap. Untuk apa? Untuk ada pengawasan. Kenapa? Karena seringkali ada delusi yang bisa mengakibatkan pengidap itu mengambil perilaku yang betul-betul berisiko. Setidaknya pengidap bipolar tingkat 1 atau bipolar 1 ini dapat 4 jenis obat. Dan ternyata memang itu yang ada pada data-data kehidupan dari EL, ya, baik yang dia tulis di tumbler maupun sisa obat yang ditemukan di kamarnya. Nah, di sini memang ada obat antidepresan, ada penstabil suasana hati, ada obat antipsikotik atipikal. Dengan obat-obatan ini dia akan lebih bisa terkendali pola pikirnya, bisa terkendali untuk menekan betul delusinya dan halusinasinya, begitu ya. Ini dari analisis viktimologi tampak bahwa memang dari aspek bipolarnya, kesehatan jiwanya, dia punya resiko ya. Dia punya kerentanan yang kuat untuk beresiko justru dari dalam dirinya, dari pikirannya, dari emosinya, dari delusinya, dari halusinasinya. Nah, dari jejak perilaku yang lain, di situ EL menulis dalam tumblernya. Aku menyebutnya obat-obatan itu sebagai sarapan untuk juara. Dia tuh begitu ingin memotivasi dirinya untuk membuat dia bisa bertahan hidup. Dan aku benci harus meminum obat itu setiap hari. Ini karena memang keadaan mental dan keharusan minum obat itu membuat EL di situ tampak merasa, aku tuh udah banyak sekali buang-buang waktuku dibanding teman-temannya. Itu tertulis di dalam tumblernya. Ada di episode 3 dan 4 itu ya. Tertulis seperti itu. Dengan demikian memang positif dia punya kondisi depresi, kecemasan, anxious, ada poor self image, jadi sangat-sangat buruk self image-nya, image terhadap dirinya, sehingga kadang dia ingin menjadi orang lain. Ini akibat dari keadaan mentalnya. Keadaan mental pengidap bipolar tingkat 1. Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat EL ini berpotensi rentan jadi korban kejahatan, sekaligus rentan menjadi korban akibat kondisi psikologisnya sendiri, terutama kalau dia lepas obat. Ini adalah hasil dari analisis viktimologi. Kenapa orang bisa jadi korban? Emangnya dia punya kerentanan? Ternyata dia punya kerentanan dari aspek bipolar tingkat 1-nya atau bipolar 1-nya. Terutama kalau dia lepas obat, maka perlu dibuktikan memangnya dia lepas obat atau tidak. Nah, pada waktu itu dia sedang merasa butuh untuk memotivasi dirinya dan dia begitu punya keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Itu ada di episode 3 dan 4. Ya. Kemudian pada saat itulah dia dipenuhi harapan ya. Dia berharap banget bisa punya perasaan self esteem, bisa punya penghargaan terhadap dirinya, ada self efficacy, perasaan mampu, supaya dia lebih pede, supaya dia lebih percaya diri di dalam situasi bipolarnya. Dan pada saat itu tuh dia punya persepsi bahwa kalau dia bisa bepergian sendiri, berarti itu bukti bahwa aku mampu.
Makanya pada waktu itu dia ingin melakukan pembuktian bahwa dirinya itu mampu, maka dia pergi ke LA. Ini adalah analisis perilaku yang kita dapatkan dari Tumblr yang dia tulis. Nah, waktu itu kan dia kayaknya happy banget ya. Waktu pertama kali itu dia memutuskan dan dia kemudian pergi ke LA sendirian, dia dalam situasi mental happy, gembira. Nah, kalau seseorang dalam situasi gembira, gitu ya, pada pengidap bipolar yang sudah jenuh dengan obat, biasanya dia akan ngerasa aku udah baik-baik saja, aku mampu pergi sendiri, dan itu yang membuat dia kemudian lengah. Ternyata dari data sisa obat dan resep terakhir dia dapat obat, seharusnya selama sekian hari dia berada di LA, itu obatnya sisanya harusnya lebih sedikit. Tapi ternyata itu sisanya lebih banyak. Banyak dari yang seharusnya. Berarti kan dia lepas obat. Dia sempat berhenti minum obat. Sementara pada bipolar 1, lepas obat artinya ketidakseimbangan kimiawi di otak. Artinya dia akan berada di dalam satu kendali delusi, halusinasi yang bisa berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia ngerasa diancam, dia ngerasa dikejar-kejar, dan ini bisa berpotensi membahayakan dirinya. Nah, hal ini diperkuat dari hasil otopsi medik. Memang ada obat bipolar yang kadarnya rendah dan jumlah sisa obat yang seharusnya itu tinggal sedikit, ternyata masih banyak. Berarti dari analisis perilaku dia memang sempat lepas obat. Kita coba lanjutkan pada analisis perilaku dalam konteks otopsi psikologi. Apa sih efek stop obat pada penderita bipolar? Itu riset-riset menunjukkan, ya, bukti-bukti dari ilmiah itu menunjukkan begitu penderita bipolar, apalagi bipolar 1, pada saat berhenti obat itu risikonya bisa ada perubahan mood, perubahan suasana hati itu yang makin besar. Kadang dia bisa manik, kadang dia bisa down, depresif gitu ya, sekaligus ada delusi, atau sekaligus membangkitkan satu gejala psikotik. Gejala psikotik itu gejala halusinasi dan delusi ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang dia sangat yakini padahal tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi dia meyakini itu sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Jadi tadi ya, dia terancam, ada orang lain yang ngejar dia, itu delusi persekusi atau delusi kejar. Kemudian bisa terjadi halusinasi, seolah-olah betul-betul ada orang yang ngejar dia. Maka kalau kita lihat di dalam data film di lift ya, di saat terakhir dia ketemu, kan dia kayak lagi ngomong sama orang lain, gerakannya itu aneh gitu ya. Nah, itu sangat patut diduga tuh cocok dengan ciri-ciri orang yang mengalami halusinasi gitu, terutama delusi dalam bentuk delusi kejar atau delusi persekusi atau kecurigaan berlebihan yang dia yakini. Dan itu pun sebetulnya sudah ada data juga di situ. Sebelum dia masuk ke LA, dia ke San Diego. Kemudian dia ke LA, baru dia masuk ke Hotel Cecil. Di hari-hari pertama itu dia mengunjungi Burbank, rumah produksi siaran langsung ya. Dan di situ sudah mulai ketidakseimbangan mood-nya itu terjadi. Ada perilaku yang tidak adaptif, dia kelihatan aneh, bahkan ada informasi dia nulis surat panjang yang diberikan kepada pembawa acara yang akhirnya oleh Burbank ya di situ dianggap menimbulkan masalah keamanan sehingga diantar keluar daripada itu membahayakan gitu ya, dan informasi itu didapatkan. Berarti sebetulnya dia sudah lepas obat sejak awal perjalanan dia yang begitu excited, terjadi euforia. Dia meyakini dirinya baik-baik saja, akhirnya dia lengah, aku ingin jadi orang seperti orang-orang pada umumnya yang nggak usah pakai obat gitu. Nah pada waktu itu sudah kelihatan tuh sebetulnya gejalanya pada saat dia belum masuk ke LA. Nah dari analisis perilaku berikutnya yang memang awalnya tuh dari keluarga ya, mencari informasi dari keluarga. Keluarga mula-mula memang tidak menyebutkan bahwa dia ada penyakit mental. Tapi karena dari Tumblr-nya itu
sangat eksplisit, akhirnya keluarga mengatakan, iya betul. Dan beberapa kali sebelumnya juga pernah lepas obat. Ditanya pula kan di dalam film itu, di dalam proses otopsi psikologi sebetulnya, apa sih yang terjadi pada saat dia lepas obat sebelumnya? Dan ternyata keluarga mengatakan, waktu dia beberapa kali lepas obat itu dia berkhayal. Seperti dia tuh melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Gitu. Pernah terjadi sangat parah dan dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini ciri khas dari bipolar 1 ya. Memang harusnya dia mendapatkan perawatan yang cukup ya sampai betul-betul dia stabil, atau kalaupun dia belum stabil ada rawat jalan di dalam pengawasan dari guardiannya ya, orang-orang yang harusnya memang dekat dengan dia dan memberikan pengawasan. Nah, kemudian pernah juga ada cerita dari keluarga di situ ya, waktu kambuh dia tuh seperti ketakutan, seperti ada orang yang mengejarnya. Ini relate dengan ciri-ciri bipolar 1 yang lepas obat gitu. Dia katanya pernah begitu ketakutan, lari, sembunyi di bawah ranjang. Nah, dari analisis perilaku, kalau seseorang pernah mencari rasa aman akibat dari delusinya itu bersembunyi di bawah ranjang, maka ada satu sinaps yang menjadi referensi. Kalau ada yang ngejar, dia harus sembunyi. Sembunyi di bawah ranjang itu kan berarti sembunyi di tempat yang dia jangan sampai bisa ketemu dari orang lain gitu ya. Ini makin menguatkan bahwa EL menderita bipolar 1 atau gangguan bipolar yang parah. Dan pada gangguan bipolar 1 itu memang kadang ada episode psikotiknya. Pikirannya kacau, di luar logika, kadang nggak masuk akal, ya banyak nggak masuk akalnya. Dan pada saat itu menyerang, dia akan sulit membedakan antara fantasi dengan realita. Nah, dari analisis perilaku, dia pernah sembunyi di bawah ranjang itu, ini menjadi sesuatu yang kita bisa hubungkan, berarti pada saat dia hilang, sudah teridentifikasi dia lepas obat sejak dia di LA, karena sudah ada gejala-gejala perilakunya, dia pasti akan tidak menentu dan cukup aneh perilakunya. Nah, pada akhirnya kita mencari kan di situ ya, terlihat ada informasi dari pegawai hotel untuk menguatkan analisis perilaku kita. Di hotel itu si EL ini berbagi kamar dengan gadis lain. Dan itu dikeluhkan oleh gadis-gadis itu terkait dengan perilaku EL yang dianggap nggak menentu dan aneh. Bahkan menurut manajer hotel, gadis-gadis itu merasa terganggu ya dengan perilakunya si EL. Kadang dia ninggalin catatan di ranjang tamu lain, nulis di situ pergilah, pulanglah, keluarlah gitu ya. Akhirnya si EL ini dipindahkan ke kamar khusus di 514 itu. Dan karena dia dipindah, dia ke lobby. Dia bilang sambil dia lebarkan tangan begitu ya dari keterangannya si manajer hotel, aku gila. Demikian juga dengan LE. Tapi saat itu sayangnya tidak ada yang memperhatikan dia dan kemudian mencari bantuan gitu ya untuk perawatan gitu. Padahal situasi itu sebetulnya itu menunjukkan adanya satu kekacauan. Dan kenapa kok di hotel itu tidak diambil pusing? Karena memang pegawai hotel udah saking biasanya dengan begitu banyaknya keanehan yang terjadi di hotel. Jadi memang dia berada di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Nah, masih di dalam analisis perilaku, di sini kita dapatkan rangkuman informasi umum itu perempuan 21 tahun, visitor dari Kanada, keluarga etnis dari Tionghoa ya, dari Cina, selalu update info setiap hari pada keluarga, aktif posting di personal blog, ini salah tulis ya, di Tumblr. Kenapa di sini ditulis keluarga etnis Cina? Apa hubungannya dengan perilaku? Biasanya keluarga di satu budaya tertentu itu kan punya kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Dan dari analisis perilaku, memang pada keluarga etnis Tionghoa itu seorang anak itu diharapkan bisa mandiri, seorang anak itu didorong untuk bisa memiliki perasaan mampu, dan sebetulnya cukup punya hubungan yang dekat gitu ya. Dan itu terlihat betapa keluarganya itu memang mewajibkan
EL ini harus terus update informasi setiap hari gitu dah. Nah, itu terlihat bahwa adanya kedekatan keluarga dan keluarga tahu betul tentang situasinya. Nah, dengan seperti itu kan berarti apa yang diinformasikan oleh keluarga patut diduga kebenarannya, atau boleh dibilang hampir 100% benar ya, bahwa pernah terjadi lepas obat yang dampaknya seperti tadi udah kita bahas. Nah, kemudian detail kematian. Hilang sejak 1 Februari, nginep di lantai 5. Di lantai 5 ada akses untuk nyampe ke tangki air. Ada jalan khusus, tapi bisa juga lewat jalan darurat, tangga darurat. Ditemukannya terapung di dalam tangki air yang berada di atap hotel, keadaannya telanjang, pakaiannya ada di dasar tangki, keadaan sudah membengkak dan busuk. Berarti kan meninggalnya sudah lama, gitu ya, dari pada saat ditemukan. Keadaan telanjang, tidak ada bekas seksualitas. Berarti kan di sini kita harus mempelajari perilaku orang tenggelam. Nah, di samping kita mempelajari riwayat bipolarnya, dia sudah mengikuti proses medikasi dan sebagainya, kita juga perlu melihat dari perilaku orang yang tenggelam. Ternyata dari data riset, orang yang tenggelam itu biasanya di dalam posisi yang tidak seperti posisi ditemukannya si korban ini, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kenapa? Ternyata bisa dianalisis kemungkinan berubahnya posisi itu karena kan itu tangki air yang airnya digunakan setiap hari, sehingga tekanan-tekanannya bisa berubah dan merubah posisi dari si mayat ini, gitu ya. Jadi make sense kalau itu bisa terjadi. Tapi kenapa kemudian ada ditemukan pakaian itu di bawah? Nah, analisis perilakunya, kalau dia dalam situasi dipengaruhi oleh delusi dan halusinasinya, masuk mencari perlindungan dan ternyata mendapat tempat untuk bersembunyi di dalam tangki itu, dia nyemplung. Pada saat dia kemudian menyadari dirinya di dalam situasi yang nggak bisa naik, dia pasti akan mencari ya untuk gimana caranya dia bisa naik lagi. Sayangnya di situ palkanya kan agak tinggi dan di situ airnya terus bergejolak. Untuk tidak tenggelam, biasanya orang itu secara refleks membuka bajunya untuk membuat dirinya lebih ringan. Makanya itu dibuka semua. Ini adalah analisis perilaku gitu. Nah, dari situlah kemudian kita mencoba menganalisis perilaku dari 15 area identifikasi ya. Tadi informasi umum, area pertama itu sudah, detail kematian kita sudah, latar belakangnya kita tahu dia menderita bipolar, mengikuti proses medikasi, pernah relapse dengan kondisi delusi persekusi, berlari ketakutan sembunyi di ranjang. Di area identifikasi yang keempat itu tentang riwayat keluarga korban. Apakah ada riwayat suicide di dalam keluarga? Apakah ada riwayat sakit parah? Ini memang tidak diketahui secara detail, nggak ada keterangannya di dalam film tersebut. Kalau ada data ini sebetulnya akan bisa lebih clear banget ya. Tapi di film itu tidak ada, tentunya kita tidak bisa ngarang. Dan kemudian dari identifikasi area yang kelima, ada gambaran kepribadian korban dan gaya hidupnya sebagai penderita bipolar. Dari catatan hariannya di Tumblr itu memang menunjukkan dia sedang depresi, anxiety, dan dia punya self-image yang buruk. Nah, kita melihat ada 15 area identifikasi. Yang keenam itu pola tipikal ya. Tipikal respon korban terhadap stres, emosi-emosi, kemarahan, dan periode ketidakseimbangan. Ternyata korban ini memang sangat berpotensi dengan apa yang dideritanya sebagai pengidap bipolar 1, itu rentan berada dalam periode ketidakseimbangan. Pada saat dia merasa mampu, ini makin berisiko. Nah, ternyata memang dia stop obat, yang berakibat muncul gangguan dalam perilakunya, muncul delusi persekusinya, relasi dengan gadis lain di berbagai kamar itu, dia bicara lantang di lobi hotel, kejadian di Burbank, keanehan perilaku di lift, yang menunjukkan gerakan seperti mengkhawatirkan sesuatu, kayak dia lagi ngomong dengan seseorang, terus cepat-cepat dia pergi, menghilang, ini menunjukkan adanya keadaan dia sedang pada periode ketidakseimbangan.
Nah, kemudian apa stresor utamanya? Jelas di sini stresor utamanya adalah keadaan relapse bipolarnya. Kenapa? Karena dia tidak minum obatnya. Terlihat dari jumlah sisa obat lebih banyak dari yang seharusnya, ada ditemukan dari hasil otopsi obat-obatan dosis rendah, ya, obat-obatan yang dikenal sebagai obat bipolar. Nah, gejala perilaku aneh yang ditunjukkan selama di LA itu sangat berkesesuaian dengan seseorang yang mengalami gejala psikotik atau ada delusi dan halusinasi. Terus kita analisis lagi perilaku dari area ke-8 yang kita identifikasi. Kita coba cari lagi, benar nggak sih nggak ada alkohol? Gaya hidupnya kayak apa sih yang bisa berelasi dengan kematian korban? Ternyata hasil otopsi medik dan tulisan dari EL sendiri di Tumblr, itu dia nggak ada terlibat dalam penggunaan alkohol dan narkoba. Berarti penyebab kematiannya bukan karena alkohol dan narkoba, tetapi sangat dimungkinkan seperti yang tadi di area tadi ada obat psikiatrik akibat bipolarnya, justru karena tidak diminum gitu ya. Nah, kemudian area yang ke-9 itu keadaan hubungan interpersonal korban. Dia komunikasinya dekat dengan keluarga, dia nggak punya cukup teman dekat kecuali internet sebagai temannya. Dia itu orang yang lonely, sepi, kesepian, dan dia adalah orang yang depresi. Dan depresi berisiko dari sisi perilaku. Kemudian yang ke-10, area ke-10 itu perubahan-perubahan kebiasaan dari rutinitas sebelum meninggal, ternyata terlihat data cukup signifikan. Tadi sudah kita bahas, ada perilaku stop obat, dia pergi melancong sendirian untuk sebuah pembuktian kok, ya tempatnya kebetulan di pusat kota LA dan dekat dengan Skid Row. Ini sebetulnya sesuatu yang memang ada perubahan dari kebiasaannya ya, dia pergi sendirian itu adalah pertama kali itu dia lakukan. Artinya memang dia menjadi sangat berisiko karena tanpa pengawasan. Apalagi dia kemudian stop obat gitu, nggak ada yang benar-benar secara intens. Bahkan waktu dia menunjukkan gejala di hotel, orang-orang di hotel itu pun juga tidak terlalu memberikan perhatian lebih karena ya nggak curiga begitu banyaknya lah kejadian-kejadian seperti itu di hotel. Nah, di area yang ke-11, informasi terkait kehidupan korban. Ada nggak sih kesuksesan, rencana-rencana sukses? Nah, ternyata dari informasi kehidupan korban ini, dia adalah mahasiswa yang pergi ke LA seperti ingin membuktikan kemampuan dirinya. Dan dia merasa excited, senang, euforia. Dan ini menunjukkan EL tidak dalam kondisi memiliki kecenderungan bunuh diri sebetulnya. Sayangnya setelah excited itu, dia lepas obat gitu. Ini yang mengakibatkan dia tidak betul-betul berada pada kesadaran yang penuh. Nah, di area ke-12 kita ukur kecenderungannya. Intensi perilaku yang paling tinggi menunjuk ya ke arah ketidakstabilan perilaku akibat delusi persekusi yang diyakini kebenarannya itu yang paling muncul. Jadi pengukuran intensi kecenderungan hampir tidak ditemukan adanya campur tangan orang lain ya, tetapi lebih kepada intensi perilakunya dia yang mengarah pada perilaku di bawah kesadarannya. Artinya kontak realitanya tidak bagus. Dia sedang di bawah pengaruh delusi persekusi yang pada saat itu dia pasti meyakini itu benar. Dia benar-benar lagi dikejar-kejar, dia benar-benar dalam situasi berbahaya. Nah, kita ukur di area berikutnya itu di rating of lethality-nya. Kalau di rating, paling tinggi kemungkinan penyebab kematiannya itu apa gitu. Nah, paling tinggi kemungkinannya dia sedang lari karena merasa dikejar-kejar, sebetulnya berusaha menyelamatkan diri dari keyakinannya dia dikejar orang itu, dia mencari tempat sembunyi seperti polanya. Sebelumnya kalau dia dikejar-kejar tuh dia bersembunyi kan di bawah tempat tidur. Nah, ini pun polanya dia mencari tempat sembunyi. Maka dia mencari dengan sedemikian rupa naik ke tangki air, masuk ke dalamnya. Dia pikir dengan masuk ke situ dia akan aman gitu. Nah, kemudian kita lihat ternyata kan dia sulit untuk kemudian naik kembali dari dalam tangki.
Nah, di area yang ke-14, reaksi saksi terhadap kematian korban, memang tidak dijumpai adanya saksi yang mengarah pada perilaku kejahatan. Hasil otopsi nggak ada ya indikasi ke sana, tidak ada material asing di tubuhnya. Dan kemudian area yang ke-15 tentang komentar-komentar, gambaran-gambaran khusus dari kasus, ini banyak sekali spekulasi. Seperti dikaitkan dengan film yang ada anak ditemukan di tangki air yang kebetulan berbaju merah, ada situasi pandemi atau endemik gitu ya, TBC, dan kebetulan nama vaksinnya itu sama dengan namanya gitu ya, Elisa gitu ya. Dan kemudian kode di sini yang berelasi dengan tempatnya dimakamkan. Jadi waktu dicoba untuk dicari kode-kode tanggal lahir, tempat kematian dan seterusnya itu ternyata berelasi dengan tempat dimakamkan, seolah-olah ini ada mistik-mistik gitu ya di situ. Kemudian di situ kebetulan pernah ada penyanyi dengan tema kematian yang sempat berada di situ dan dituduh, tapi dia punya alibi yang kuat. Kemudian reputasi hotel dan Skid Row yang membawa respon masyarakat pada dugaan pembunuhan. Artinya masyarakat dan kebanyakan orang termasuk LAPD di awal itu terjebak pada ini ada homicidal gitu ya, pembunuhan. Padahal ternyata dari 15 area itu tidak dijumpai. Nah, pada saat itu kemudian kita mencoba dari otopsi psikologi untuk merekonstruksi apa sih yang dipikirkan korban, yang dirasakan korban, dan dilakukan sebelum meninggal. Nah, hasil otopsi medik kan memang tidak cukup ya untuk menentukan penyebab kematian. Nggak ada cedera, berarti nggak ada bukti pasti bahwa ada unsur kesengajaan. Dan kebanyakan kasus tenggelam, korban itu ditemukan menghadap ke bawah dengan tangan dan kaki terkulai. Tapi ini jasad ditemukan terapung menghadap ke atas. Ini memang temuan unik seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Namun dari analisis ilmiah itu sangat mungkin karena keadaan air bergerak ya tekanannya, karena itu merupakan tangki yang digunakan airnya. Nah, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kejahatan atau alasan kenapa dia harus mati, itu nggak ada yang mencurigakan. Terus untuk bisa ngambang selama mungkin, bisa jadi ada pikiran untuk meringankan diri secara dengan melepas baju-bajunya itu, atau dia mengalami hipotermia. Dan di dalam situasi orang hipotermi itu memang berupaya untuk membuka pakaiannya karena ada perubahan fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Nah, itu biasanya kita membuka literatur untuk bisa menjawab hal ini. Nah, sayangnya kemudian tidak ada yang membantu dan dia ditemukan sudah meninggal dunia. Nah, rekonstruksi apa yang dipikirkan korban dirasakan dan dilakukan sebelum meninggal dari hasil otopsi psikologi? Yang pertama ada kondisi lepas obat. Berarti ada relapse bipolar. Dan bipolarnya jenis bipolar 1. Gejala perilaku aneh itu sudah ditunjukkan sejak dia di San Diego ya, selama di LA, sesuai dengan seseorang yang mengalami gejala psikotik, perilakunya itu bersesuaian. Kemudian kemungkinan dia melihat atau di dalam relapse-nya itu dia kemungkinan mendengar, melihat hal-hal yang memang tidak ada karena dia dikuasai oleh delusi ya. Pada orang bipolar jenis bipolar 1 tuh kalau relapse karena tidak ngobat, tidak minum obatnya, memang seperti itu. Nah, suara-suara itu bisa aja membisikkan hal yang menakutkan. Memang kebanyakan pada depresi, pada bipolar 1 saat dia depresi dan diserang oleh delusinya itu sekaligus mengakibatkan halusinasi, seperti ada yang bisik-bisikin yang menakut-nakutin dia bahwa dia tuh akan disakiti, dia akan dibunuh. Jadi atau udahlah kamu mati aja deh gitu, kayak mendorong orang pengidap itu untuk bunuh diri gitu. Jadi pada saat situasi seperti itu memang nggak ada cara lain untuk menghentikan suara itu kecuali minum obat. Tapi pada waktu itu dia sendirian. Dia nggak ada orang lain, sehingga dia pada waktu itu begitu gelisah, kita bayangkan, untuk mencari pertolongan atau membantu dirinya dengan begitu gelisahnya, akhirnya ketemu tangki air itu. Nah, di malam saat dia hilang, dia kan sendirian. Memang waktu masuk lift nggak ada orang lain. Di lift, video perilakunya sesuai dengan orang yang sedang memiliki delusi paranoia atau delusi kejar. Tampak seperti juga berhalusinasi.
Ada keterangan keluarga, pola pernah terjadi waktu kambuh, dia memang seperti ketakutan ada orang yang mengejar. Pola inilah yang juga patut diduga terjadi pada waktu itu, dan dia berlari ya, lari dari sesuatu yang dia lihat dalam pikirannya. Pada akhirnya dalam keadaan itu oleh dia tuh terasa begitu nyata gitu. Jadi dia nggak yakin hidupnya ini dalam bahaya. Dia yakin banget hidupnya sedang dalam bahaya. Sehingga dia harus mencari tempat aman dan dia berusaha pada waktu itu untuk melarikan diri. Dan ternyata karena sebelumnya waktu dia ketakutan sembunyi di bawah ranjang menjadi sangat masuk akal saat dia berlari ketakutan, dia melihat tangki air sebagai tempat yang aman untuk sembunyi. Makanya nggak ada bekas-bekas memar akibat dari orang lain. Sangat mungkin dia naik tangga, kemudian membuka palka, masuk ke dalam tangki, dan satu-satunya cara adalah mengambang supaya dia bisa meraih palka lagi. Tapi ternyata memang terlalu jauh untuk dia bisa meraih kembali. Dan tidak ada bukti dia berniat melukai diri sendiri. Artinya dia tidak sedang akan bunuh diri, tapi dia sedang ingin menyelamatkan diri dari pikiran-pikiran buruk yang dia yakini. Dan dapat diduga ya dia di sini bukan bunuh diri, tetapi tenggelamnya tanpa kesengajaan akibat bipolarnya. Jadi memang bipolar ini merupakan satu kondisi penyakit mental, kejiwaan yang bisa memakan korban kapan saja. Nah, makanya tidak heran ya, kemudian kematian Elisa Lam ini 4 bulan setelah kematiannya, dirilis hasilnya, ditetapkan kematiannya sebagai tenggelam tanpa disengaja. Dan sebetulnya sampai pada simpulan itu, bahwa penyebab utamanya adalah kondisi bipolar, yang dilakukan adalah proses otopsi psikologi. Di situ juga ada penjelasan dari psikolog forensik, ya. Dan mula-mula hasil otopsi itu kan katanya pilihannya apakah pembunuhan, bunuh diri, tidak disengaja. Mula-mula dinyatakan tidak dapat ditentukan ya. Namun kemudian diganti, ditandai dengan tidak disengaja gitu setelah 3 hari. Kenapa berubah? Karena hasil otopsi psikologinya mendukung pada simpulan penyebab kematian Elisa Lam ini adalah kecelakaan. Jadi dia lari dari sesuatu yang dia yakini, ingin menyelamatkan diri, tapi ternyata berlarinya ke tempat yang justru membuat dia tidak aman dan kehilangan nyawanya. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana sebuah proses otopsi psikologi yang terjadi ya di dalam film tersebut, dan ini merupakan kisah nyata. Gitu teman-teman. Jamnya ini udah lewat apa belum sih ya? Harusnya kita sampai jam udah lewat ya. Jam 2, jam 3 ini 3:30. Oke, kita buka diskusi teman-teman. Silakan siapa yang ingin mendiskusikannya, silakan. Oh, ini ada nih. Dari Bu Sri Kushartati. Halo Mbak Tati, Mbak Cheesecake, apa kabar? Ini izin bertanya ya. Berarti kalau dalam proses otopsi psikologi atas permintaan keluarga dapat berimplikasi pada adanya tuntutan hukum baru. Iya, betul. Itu yang terjadi pada waktu di Kalimantan ada sebuah kasus ya, ternyata teridentifikasi latar belakang seorang perempuan yang ditemukan bunuh diri, teridentifikasi bunuh diri, penyebab kematiannya bunuh diri, tapi latar belakang bunuh dirinya ternyata ada peristiwa KDRT yang membuat dia mengalami sindrom battered woman. Seperti itu Mbak Tati, mudah-mudahan terjawab. Apakah ada dari yang lainnya untuk kita berdiskusi kira-kira? Yuk. Kok sepi amat sih? Kalau sepi itu artinya apa ya? Jangan-jangan aku ditinggal tidur nih. Ditinggal tidur nggak ya? Sekarang boleh open unmute, open cam ya, untuk kita bisa ngobrol, bisa diskusi di sini. Silakan. Halo. Nggak ada yang mau diskusi, Kak. Kang Gede kali. Ada yang tanya. Oh ya, Mas Zudan. Silakan Indra. Mas Zuan.
Nomor 77, bisakah psikologis hadir di TKP untuk melakukan observasi? Terima kasih. Ya, biasanya kalau kita melakukan otopsi psikologi, itu kita akan lebih bisa maksimal apabila kita datang ke TKP. Tapi di dalam peristiwa sebenarnya ya, apabila ada peristiwa hukum di Indonesia, kita bisa hadir ke TKP, tapi bisa juga kita mendapatkan foto-foto TKP gitu. Jadi foto dari berbagai arah di TKP tersebut. Gitu. Ada lagi nggak? Kalau untuk diskusi tentang filmnya, ada nggak yang sebetulnya kayaknya nggak begitu deh simpulannya seharusnya misalnya? Saya izin, Ibu. Silakan Mas Jainal. Ya, ini luar biasa sih webinarnya. Saya mendapatkan informasi yang banyak sekali dari bagaimana seorang psikolog, terutama dalam ranah psikologi forensik, mencoba mengotopsi kasus dari Elisa Lam ini, IL ini. Ya. Ini luar biasa sih. Tapi dari penyakit mental gitu, saya langsung ingat film Beautiful Mind tentang penyakit gangguan mentalnya ini. Dia mirip ya dengan Elisa Lam. Betul. Jadi si siapa Russell Crowe ya. John Nash ini seolah-olah dia dikejar-kejar oleh ya mungkin dia utusan negara timur gitu ya. Mirip-mirip seperti ini, tapi di akhirnya tidak setragis Elisa Lam gitu. Betul. Tapi yang saya mau tanyakan Ibu, mungkin boleh berbagi sejauh mana pengaruh karena detektif kan mengeluarkan merilis ya video terakhir Elisa Lam itu, sejauh mana pengaruh publik ini mempengaruhi kerja seorang polisi gitu. Sejauh mana gitu, apakah ada batasan yang ini sudah ada pengaruh dari publik nih, ini kita harus fokus lagi ke bukti-bukti yang nyata gitu. Betul banget Mas. Jadi publik itu memang akan sangat banyak pengaruhnya. Tapi pengaruh publik ini bisa positif juga untuk proses investigasi itu gitu ya. Tetapi kalau terlalu bising, noisy gitu ya dengan berbagai spekulasi yang kemudian dihubung-hubungkan, memang sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap penyidik. Maka kalau kita bicara pada otopsi psikologi, kita perlu mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah gitu. Kayak misalnya bipolar. Kayak apa sih bipolar? Terus apa sih resiko yang bakalan bisa muncul pada penderita bipolar? Terus kenapa sih itu bisa muncul? Terus kenapa kok penderita bipolar kemudian tidak minum obat padahal dia tahu kalau nggak minum obat itu bisa seperti itu. Jadi kita mendasarkan kemudian agak tutup mata dulu kayak pakai kacamata kuda gitu, benar-benar menelaah dari sisi keilmuan dulu gitu ya. Nah, baru kemudian kita lihat lagi berbagai spekulasi yang muncul yang mungkin sangat mendukung proses investigasi. Tapi memang kalau kemudian kita tidak kuat dari sisi keilmuan itu, bisa terjebak ya pada spekulasi yang muncul di masyarakat gitu. Tapi kalau penyidik, kemudian kami dari latar belakang psikologi biasanya akan berusaha melepaskan dulu berbagai keributan yang ada di luar untuk kita bisa fokus pada proses ya, mencari 15 area yang tadi udah saya sampaikan di akhir untuk bisa dapat simpulan. Seperti itu sih Mas Zainal. Karena kalau netizen kan memakai ilmu cocokologi Bu ya. Ditampilkan di film itu kan youtuber ini menganut aliran cocokologi, kayaknya ini pembunuhnya, ini ada keterlibatan polisi, ada keterlibatan manajernya gitu kan. Nah itu kayaknya lumrah aja di kita, tapi luar biasa. Terima kasih. Di mana-mana sih, tidak hanya di kita di Indonesia ya, tetapi nyatanya di Amerika ini pun juga kejadiannya seperti itu gitu. Tapi ya itu respon sosial ya. Dan respon sosial itu kan berasal dari banyak kepala. Banyak kepala tentunya menganalisis dari berbagai dimensi sudut pandang gitu, sehingga bisa beragam. Kalau dia memang orang yang biasa ke paranormal, pasti yang dipikirin duluan, ini jangan-jangan ada mistis-mistis gitu ya, klinik-klinik.
Dan itu sangat wajar. Apalagi kalau kita lihat di videonya kan emang aneh gitu ya. Tapi akan berbeda pada saat mungkin psikolog atau psikiater yang melihat, aduh ini kok keanehannya nih pasti berelasi dengan sesuatu yang ada di dalam kondisi jiwanya. Terima kasih Mas Zainal. Terima kasih Bang. Ada pertama murderer, Family Next Door, yang Chris Watts membunuh anak dan istrinya, dimasukkan ke dalam kilang minyak. Dan mungkin kasus di Indonesia seperti Jessica misalnya ya, itu bagaimana sih batasannya menentukan orang ini sakit jiwa atau memang dia kriminal gitu? Itu yang perlu kita perjelas sih. Saya agak confused di situ biasanya. Kapan kita tentukan orang ini sakit jiwa atau memang dia memang kriminal gitu ya? Nah itu batasannya bisa dijelaskan ya Bu Reni? Makasih sebelumnya Bu. Ya, kalau konteksnya otopsi psikologi, biasanya kita hanya mencari penyebab kematian korban. Tapi kalau kita ingin mengidentifikasi pelakunya, itu namanya criminal profiling. Jadi kita membuat satu profil dari orang yang kita duga, karena criminal profiling dan otopsi psikologi lakukannya di fase penyelidikan, belum ke fase penyidikan. Nah, di fase penyelidikan itu belum ditentukan siapa yang menjadi tersangka. Semuanya masih terduga gitu. Maka yang kita lakukan adalah membuat profil, Mas Andri. Profil itu akan terlihat di situ ya. Jadi the most probably suspect itu punya profil seperti apa? Apakah memang ada kecenderungan dari profil itu dia mengidap gangguan jiwa atau tidak? Itu bisa kita lihat sebetulnya konteksnya udah bukan otopsi psikologi nih, tapi criminal profiling. Jadi itu bisa kita lihat dari TKP. Kalau misalnya ada peristiwa ditemukannya korban, udah jelas-jelas ini misalnya pembunuhan gitu ya, karena berdarah-darah atau nggak ada kepalanya gitu, ini kan berarti jelas pembunuhan ya. Otopsi psikologi tetap perlu dilakukan. Kenapa kok dia menjadi korban yang dipenggal atau dimutilasi kepalanya? Itu perlu juga dicari otopsi psikologi dengan metode seperti yang tadi kita bahas. Tapi untuk mengetahui apakah pelakunya itu memiliki gangguan jiwa atau tidak, kita bisa lihat dari TKP dan korban. Kayak apa sih korbannya? Oh, korbannya tuh dibunuh dengan brutal misalnya. Kebrutalan itu kalau kita melihat pada teori, ada kemungkinan dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat seksual tinggi. Jadi ada problem di dalam pelampiasan hasrat seksual. Itu hasil riset dari banyak hasil riset. Terrelasi antara pelaku pembunuhan yang brutal dengan orang yang memiliki motif-motif seksualitas gitu. Berarti kan di profilnya dia punya hasrat seksual. Kemudian kita lihat ke TKP. Wah, TKP-nya kok organize gitu. TKP yang organize itu biasanya pelakunya punya kecerdasan yang baik. Kemudian dia punya kesadaran untuk menyembunyikan kejahatannya. Berarti kan di sini ada satu motif yang jelas ya, yang bisa terbaca. Kalau dia gangguan jiwa, biasanya unorganized. Dia nggak sempat untuk berpikir sedemikian rupa mengaburkan jejaknya, gitu Mas. Jadi yang Mas Andri tanyakan ini lebih ke arah criminal profiling, bukan pada otopsi psikologinya saja. Jadi kalau criminal profiling, di samping kita memprofile siapa the most probable suspect-nya, kita juga melakukan otopsi psikologi yang kemudian ini digabungkan untuk kita bisa mendapat simpulan kayak apa ya pelaku yang patut diduga gitu. Dan apa yang kemudian menyebabkan korban ini jadi korbannya. Gitu sih Mas. Dari situ kita harus melakukan analisis tambahan. Tapi pada saat kita melakukan otopsi psikologi, kita tidak harus melakukan criminal profiling. Apalagi pada saat otopsi psikologi itu berhenti pada oh dia seperti kasus DEL ini.
dia diduga kecelakaan. Sebetulnya ini juga bukan bunuh diri, kemungkinan besarnya juga nggak ada tanda-tanda bahwa dia dibunuh, tapi ini adalah kecelakaan. Nah, laporan dari otopsi psikologi itu boleh dipakai, boleh tidak dipakai oleh penyidik. Kalau penyidik ternyata merasa punya simpulan yang lain, ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi dari psikologi berarti biasanya yang dihasilkan seperti ini tadi. Jadi misalnya nih ya, kasusnya EL mengatakan bahwa ini karena bipolarnya dan ini adalah kecelakaan. Terus polisi nggak mau nerima, ya nggak apa-apa. Berarti tugasnya polisi untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Mungkin aja polisi kemudian minta kepada kita, dilakukan deh criminal profiling. Nah, dari data otopsi kita mencari profil kriminal. Kalau memang ketemu, kita akan membuat profilnya. Yang membedakan biasanya bagaimana modus operandi dari pelaku. Kalau modus operandinya itu tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat dan berelasi dengan kemungkinan gangguan jiwa, itu punya karakteristik yang berbeda, Mas, dari TKP-nya. Ya. Gitu. Makasih, Mas Andri. Mudah-mudahan kita bisa kopi darat ya buat diskusi sambil ngopi. Siap, ya, Bu. Makasih, Bu. Kasus yang lainnya. Oke, karena waktu juga, tapi masih ada nggak sih Mas Indra, Mbak Novita, Mas Zudan? Oh ini, selamat sore dari Mbak Fitri ya. Bisakah psikolog hadir di TKP? Ini tadi sudah. Selamat sore, saya mau bertanya, apakah ada penjelasan lebih jauh tentang kenapa ada pernyataan dari pihak detektif di proses pembusukan mayat membutuhkan waktu selama itu sehingga tidak ada keanehan yang dirasa oleh penghuninya dalam waktu yang lama. Ya, pasti ada ya, Mbak. Hanya di dalam film dokumen itu tidak disampaikan semua secara detail ya, tapi kita bisa menghubungkannya menjadi puzzle yang utuh ya dari perjalanan dan dari fakta-fakta, data-data yang kita temukan di lapangan ya. Jadi yang menyatakan bahwa pada awalnya dia tidak ditemukan itu kan karena memang mereka nggak ke atas ya. Atap hanya dilihat lewat helikopter. Jadi tidak dilakukan secara detail. Itu yang sebetulnya kemudian disampaikan oleh polisi sangat menyesali kenapa dia nggak sampai ke atas. Dan memang anjing pelacak itu kan baru sampai di tangga itu ya, di pintu yang kemudian habis itu hilang gitu ya. Nggak nyampe naik ke atas. Nah, kemudian juga korban berada di dalam air lebih dari 2 minggu, makanya ada proses pembusukan mayat yang memang itu ranah dari koroner ya. Itu saya nggak bisa menjawab. Tapi keanehan itu teridentifikasi dari keluhan. Itu kan sebetulnya keluhannya tidak hanya terjadi pada waktu itu ya. Penghuni hotel di beberapa kamar itu udah mengeluh kalau di dalam film itu, tapi pada waktu itu masih di dalam batas toleransi, masih dicoba sampai akhirnya makin aneh, agak pekat, baru dia bilang dipindahin kamar gitu kan ya di film itu, dipindahin kamar ternyata masih seperti itu, baru komplain. Nah itu sudah hari kesekian. Itu ya Mbak Fitri ya. Kemudian Bu, saya mau tanya dari Mbak Dian Soraya. Aku lebih banyak baca kasus-kasus orang dengan multi kepribadian dibandingkan bipolar. Boleh tahu apa yang membedakan dua jenis itu dari kacamata kita melihat orang itu? Ya, kalau pada split personality itu ada fragmented ya, ada perpecahan di dalam sub-sub kepribadiannya. Jadi waktu dia jadi kepribadian yang A, dia sedang meninggalkan kepribadian lain yang ada di dalam subsistem kepribadiannya. Tapi nanti pada saat dia menjadi yang B, yang A itu juga nggak muncul. Itu pada split personality. Tapi kalau pada bipolar, dia masih dalam satu kepribadian. Hanya moodnya, hanya emosinya yang berubah-ubah ke arah depresi, ke arah manik, begitu ya. Yang berubah-ubah ke arah dia sangat depresif, kemudian ke arah yang sangat excited, moodnya.
bukan kepribadiannya yang ke-split itu. Itu perbedaan utamanya. Tapi apakah dua-duanya bisa ada halusinasi? Bisa. Gitu ya. Bedanya yang satu memang benar-benar kepisah antara satu kepribadian dengan kepribadian lain yang ada dalam subsistem kepribadiannya, itu yang split personality. Kalau yang bipolar masih utuh. Dia masih dalam satu kesatuan dirinya, hanya dipengaruhi oleh delusi, oleh halusinasi pada saat dia relapse. Izin Bu, mau nanya lagi rekomendasi buku untuk pemula seperti untuk dibaca. Oke, ada sebetulnya e-book ya, cuma saya nggak berani janji ya. Kalau misalnya saya sempat, boleh kontak saya untuk nanti saya kirim bukunya buat yang berminat nih, Mas Zuan Anasmi mengenai otopsi psikologi, bisa saya kirimkan e-booknya. Dan kemudian izin bertanya Bu Reni, semenjak EL diketahui bipolar, apakah pernah berkeinginan untuk bunuh diri? Yang pasti dia cuma lari ketakutan, seperti betul-betul informasi keluarganya dan juga di Tumblr ya, seperti dia betul-betul sedang dikejar-kejar orang, sehingga dia betul-betul merasa berada di situasi yang tidak aman, responnya selalu sembunyi, termasuk sembunyi di bawah ranjang seperti itu, dan belum pernah dijumpai satu intensi bunuh diri selama perjalanan kehidupannya. Ya, kalau dilihat dari film itu ya. Dari film itu demikian. Ini yang kemudian makin mendorong bahwa ini memang dia tidak sedang mau bunuh diri, tapi dia sedang ingin menyelamatkan diri. Baik teman-teman, udah sore, kita udah lewat waktunya. Jadi kalau ada yang berminat untuk mendapatkan materi atau slide yang tadi saya tampilkan, boleh banget. Dengan catatan, bukan saya yang akan mengirim langsung, tapi monggo dicatat, bisa DM ke IG training_Kusumawardani. Boleh ditulis panitia, Mbak Novita, Mas Zudan, atau Mas Indra ya di dalam chat. Dan, bukan atau ya, dan jadi ada dua yang harus di-follow. Follow dan DM di IG training_Kusumawardani, sudah ditulis di chat box oleh panitia ya, dan silakan ditulis Mas Indra atau Mbak Novita, dan IG Nutrisi Kusumawardani ya. Jadi follow dua akun IG itu, kemudian DM, nanti ada di situ akan disampaikan lewat DM, materi akan dikirim lewat email oleh admin Kusumawardani. Nah itu, training_Kusumawardani dan @Nutrisi Kusumawardani. Dicari ya teman-teman, silakan di situ follow di situ. Nah itu muncul, follow di situ, DM ke situ untuk meminta materinya. Jadi tidak ke saya langsung, dan tentunya saya berharap ada posting mengenai kesan di IG story-nya masing-masing. Ada raise hand nih dari Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Raise hand-nya barusan apa dari tadi ya, baru kelihatan. Mbak Dini Felicitas. Silakan Mbak Dini sama Ibu Sri dari tadi itu. Bu Sri satu tadi udah dibacain. Oke Mbak Dini. Ya, semoga masih sempat ya. Ini mungkin di luar dari 15 area identifikasi tadi ya. Cuman saya ingin tahu aja pertimbangan Elisa Lam ini untuk memilih Cecil Hotel itu apa sih? Karena ini kan rencana besar ya, dia ingin jalan-jalan sendiri gitu. Iya. Mestinya kan dia mempersiapkan dengan betul perjalanannya, antara lain dengan mensurvei mungkin ya hotel yang akan dia kunjungi gitu. Dan hotel ini kan sudah terkenal keburukannya, apa sih serem-seremnya itu. Nah, pertimbangan dia untuk memilih itu apa sih? Iya. Kemudian kalau misalkan dia tahu dan dia sampaikan ke orang tuanya, mungkin bisa mencegah mungkin ya hal-hal yang buruk terjadi. Sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk prevensi ya. Yang pertama, alangkah baiknya apabila di dalam tandon air atau tangki air yang sebesar itu tuh tetap ada tangga dari dalam gitu ya. Kemudian
harusnya ada SOP di dalam hotel. Apabila ada perilaku-perilaku aneh yang ditunjukkan oleh tamunya, mestinya ini berelasi dengan kemungkinan-kemungkinan kepedulian untuk diketahui lebih lanjut kondisinya. Jadi kalau dia lagi minum obat perlu ya kayaknya seperti itu sebagai prevensi. Kan ini juga sebagai record dari hotel itu gitu kalau bisa memberikan pelayanan seperti itu. Nah, kemudian yang tadi Mbak Dini tanyakan, kalau kita kan harus melihatnya pada fakta dari film itu ya. Di Tumblr-nya EL itu, dia ini adalah seorang remaja mahasiswa, tentunya bukan orang yang punya uang cukup untuk nginap di hotel yang mahal, tapi dia kepengen dapat sensasi kota. Nah, ternyata posisi Cecil Hotel ini memang ada di pusat kota dan kemudian harganya murah gitu. Dan pasti ini akan sangat menarik bagi pelancong. Saya kalau nggak ngerti mengenai Cecil Hotel ini, mungkin juga akan excited ya ada hotel di tengah kota LA gitu dengan harga yang sangat murah gitu ya. Seolah-olah ini sepertinya ini bisa menjadi satu pilihan gitu ya Mbak Dini ya. Dan di situ juga dijelaskan euforianya si IL ini pada waktu mau berangkat, dia tuh tidak mengetahui dengan persis situasi kondisi hotelnya. Yang dia tahu hanya itu berada di tengah kota dan harganya murah. Itu yang menjadi sesuatu yang dia pilih dan dia begitu gembira ya, aku akan memulai petualangan untuk membuktikan bahwa aku mampu. Dan ternyata waktu di San Diego itu sebelum dia sampai ke LA, dia main ke pantai, dia merasa aku oke-oke aja. Di Tumblr-nya itu dia bercerita seperti itu. Nah, disitulah dia menunjukkan perilaku-perilaku yang mulai agak tidak biasa dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nah, ini pada penderita bipolar kemungkinan dia sedang berada di ketidakstabilan. Dan kemudian terbukti lagi obatnya ternyata masih sisa banyak dan hanya tinggal tersisa sedikit aja ya sisa-sisa di dalam tubuhnya yang tertangkap dari hasil otopsi. Gitu sih Mbak Dini. Jadi ketidaktahuan itu ya membuat dia tidak aware terhadap situasi kondisi di hotel tersebut gitu. Baik. Dan sebetulnya bukan hotelnya yang mengakibatkan dia seperti itu ya, tapi lebih ke bipolarnya. Oke, masih ada siapa tadi? Bu Sri siapa Mbak? Sri Kushartati kah? Iya, ya, Ibu Sri. Ya, Mbak Tati, monggo. Satu lagi ya, habis ini sudah. Ya, terima kasih Mbak Reni. Ini pertanyaan kebetulan Mbak. Ya kebetulan ini ada beberapa mahasiswa saya yang juga ikut dan kebetulan pas semester ini ada mata kuliah ini. Iya. Menarik sekali ya bedah film ini karena kita bisa melihat bagaimana psikolog forensik ahli psikologi forensik kriminologi melakukan autopsi psikologi. Ya psikolog kriminal kan bedah film bisa di-mute dulu. Terus ya. Nah, kalau dilihat dari unit kompetensi yang dimiliki ini kan sebetulnya autopsi psikologi ini kan juga kompetensi yang dituntut untuk asisten psikolog ya, di mana asisten psikolog itu kan lulusan S1 bisa gitu. Bisa, tidak harus dari psikologi. Ya, ini kayak gambaran ini kalau lihat begitu tidak mudahnya gitu ya melakukan autopsi psikologi ini kayaknya kok kayaknya ada gap gitu ya. Kalau misalnya dia harus banyak pelatihan. Dia harus banyak baca. Iya, investigator itu harus punya banyak pengetahuan. Kalau yang judulnya itu perilaku, pasti harus merujuk pada ilmu psikologi. Tetapi ilmu psikologi yang di sini itu bukan proses diagnostik, tapi sesuatu yang sifatnya lebih umum. Sehingga bisa dipelajari oleh siapa saja sih, Mbak Tati. Alhamdulillah ya ada mata kuliah psikologi forensik dan ini mungkin jadi kuliah umum ya untuk mahasiswanya Mbak Tati gitu. Saya yang pertama itu telat daftar. Makanya ikut yang ini terus saya kebetulan pas ini baru masuk kemarin baru bisa saya share di kelas itu. Iya, luar biasa. Makasih. Jadi kita masih bisa berkomunikasi ya, teman-teman, untuk yang menghendaki dapat materinya silakan kontak ke
IG yang tadi disebutkan di chat box, follow 2 IG itu, dan kemudian nanti akan dijawab DM-nya oleh admin, dan tentunya kami butuh juga data email ya untuk bisa mengirimkan materi ini. Nah, kemudian ada dari Mbak Maria Julie Simbolon, sebagai sesama survivor kesehatan mental membaca harapan dan mimpi Eliza di Tumblr-nya membuatku sedih karena tahu dia tidak akan pernah mencapainya. It breaks my heart karena itu tidak akan terjadi. Kita hanya kelipan. Betul sekali Mbak Maria. Jadi kami sangat peduli ya dengan situasi-situasi akibat dari satu situasi mental yang tidak menguntungkan. Jadi buat teman-teman yang kebetulan menyadari sebagai survivor, monggo untuk tetap kontak, melakukan medikasi dan berkonsultasi dengan psikolog untuk menghindari hal-hal yang kita tidak harapkan. Dan semoga kita semua selalu di dalam berkah Tuhan, berkah Allah, berada di dalam keselamatan. Jangan takut untuk kontak mencari bantuan, dan beradalah di situasi yang memiliki support group. Gitu, carilah support group, dan biasanya akan didapatkan apabila kita kontak mencari bantuan ke psikolog atau ke tempat praktek psikologi atau ke rumah sakit atau ke puskesmas yang ada praktek psikologinya atau ke perguruan tinggi yang ada klinik psikologinya, karena kita semua tidak mengharapkan ada peristiwa yang menjadi sesuatu yang menyedihkan seperti akhir dari Eliza Lam ini. Begitu ya teman-teman semua. Luar biasa, semuanya bertahan. Terima kasih banyak. Mohon maaf tentunya apabila ada kekurangan di sana-sini dan terburu-buru di dalam penyampaiannya. Tapi sekali lagi, materi bisa dimiliki. Silakan follow dan DM ke IG yang tadi sudah disebutkan, Nutrisi Kusumawardhani dan Training Kusumawardhani. Setelah ini akan ada bedah film berikutnya tentang serial killer dari Ted Bundy, hanya waktunya saya belum tentukan. Dan juga akan ada film yang cukup menarik pada split personality yang tadi sempat ditanyakan terkait dengan perilaku kriminal. Ditunggu ya teman-teman ya. Saya akan info di IG Training Kusumawardhani, maka follow di sana. Minat atau tidak minat dengan materinya, karena di situ akan ada info-info tentang bedah film lainnya dari aspek psikologi, karena saya taunya hanya dari aspek psikologi sesuai dengan bidang keilmuan saya. Terima kasih banyak, salam sehat, dan semoga kita semua masih bisa diberi kesempatan ketemu di lain waktu. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sekali lagi. Terima kasih.